Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan tayangan saya. Tayangan ini seperti biasa hanya berfungsi untuk membantu teman-teman dalam memahami teks atau PDF yang sudah saya sampaikan lewat LMS. Nah, karena itu dua bantuan ini, teks dan PPT atau tayangan ini diharapkan bisa dipergunakan bersama-sama sehingga teman-teman bisa melihat apa sebetulnya yang menjadi pokok-pokok penting yang saya tulis secara cukup mendetail di dalam teks yang sudah ada di LMS itu. Ya. Ada cukup banyak halaman di sana, cukup panjang, dan saya akan memberikan beberapa hal melalui tayangan ini supaya teman-teman bisa melihat apa sebetulnya yang kurang lebih penting yang dimaksudkan di dalam teks tersebut. Ya. Saya akan share screen dan kemudian saya akan mengikuti lewat penampilan layar seperti ini. Nah, tema yang untuk pertemuan kedua itu ada 4 paling tidak, yaitu yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejadian 1-11. Ya, ini. Yang kedua adalah kisah ganda, saya beri judul seperti ini, nanti kita lihat apa isinya ya. Kemudian yang ketiga adalah latihan tafsir kisah asal-usul, yaitu kejadian 1-4. Nah, yang namanya tafsir ini sebetulnya adalah sangat bervariatif. Ini bukan satu-satunya, tapi saya hanya memberikan contoh beberapa hal poin yang penting mungkin untuk dipahami untuk menjalankan tafsir sendiri. Diharapkan sebetulnya mahasiswa mempunyai kemampuan sudah untuk membuat sebuah tafsir tertentu. Ya, itu poin ketiga. Poin keempat adalah kitab kejadian dan ekologi. Ya, kitab kejadian kaitannya dengan ekologi, bagaimana itu nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya. 4 poin ini yang akan menjadi pokok menjadi pokok pertemuan untuk yang kedua ini. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kejadian 1-11 dan problematikanya. Apa itu yang dimaksud dengan teks seperti ini? Ya. Kejadian 1-11 adalah bagian Alkitab yang paling problematik, ya, khususnya ketika berhadapan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Ya. Sebelumnya, selama berabad-abad, apa yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat sampai 11 itu tidak pernah menjadikan persoalan, diterima begitu saja sebagai bagian dari kitab suci. Otoritasnya, wibawanya diterima. Tetapi ketika kemudian muncul ilmu pengetahuan, berkembangnya ilmu pengetahuan seperti ini, dengan berbagai macam penemuan-penemuan, akhirnya dari sudut pandang yang lebih maju akan kelihatan bahwa tulisan-tulisan kitab suci itu menjadi agak aneh. Agak aneh. Kisah penciptaan alam semesta yang terdiri dari 7 hari, ini menjadi tidak mudah dipahami kalau disandingkan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin seperti itu? Ya. Dengan kata lain, sebetulnya munculnya ilmu pengetahuan atau sains ini membuat kitab suci, khususnya Kejadian 1-11, ini menjadi persoalan. Nah, dalam situasi seperti itu, ada 2 reaksi yang bisa dikatakan. Yang pertama adalah karena dianggap bahwa kitab suci Kejadian 1-11 itu tidak kompatibel dengan sains, tidak cocok dengan sains, maka orang mengambil kesimpulan, nah kalau begitu kitab suci itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kitab suci itu keliru, kitab suci itu ngawur. Nah, kalau begitu untuk apa saya mengakui menerima kitab suci? Ya. Ini yang pertama, reaksi yang pertama, yaitu dengan majunya ilmu pengetahuan, akhirnya kitab suci tersingkir. Ada lagi reaksi yang berlawanan. Di hadapan fakta-fakta ilmu pengetahuan seperti itu, orang masih mau mencoba mempertahankan kitab suci mati-matian. Ya, karena kitab suci adalah sabda Tuhan, maka sabda Tuhan ini tidak bisa salah. Maka kalau ada apa-apa, ada ketidakcocokan antara ilmu pengetahuan dan kitab suci, yang menjadi nomor 1 adalah kitab suci. Ilmu pengetahuan itu tidak bisa benar, ya, itu ilmu pengetahuan salah. Nah, ada 2 reaksi ini yang muncul ketika ilmu pengetahuan berhadapan dengan kitab suci. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana mau diatasi
apakah dibiarkan ekstrim yang satu dan ekstrim yang lain ini, tapi bagaimana juga diatasi persoalan antara persoalan yang kelihatannya tidak cocok antara kitab suci dan ilmu pengetahuan itu. Ya. Nah, sebetulnya harus diakui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan ini sebetulnya juga menghasilkan sesuatu yang positif. Ya. Di satu pihak kita bisa melihat bahwa misalkan ya perkembangan ilmu pengetahuan yang dalam arti ini menunjuk kepada penemuan-penemuan arkeologis serta ilmu sastra. Nah, penggalian-penggalian arkeologis di daerah Timur Tengah kuno pada suatu masa itu menghasilkan banyak prasasti. Banyak prasasti dari kerajaan-kerajaan kuno. Dan ketika prasasti-prasasti itu, peninggalan-peninggalan seperti itu dibaca dengan teliti, lalu orang menjadi kaget. Karena apa? Karena ternyata banyak prasasti-prasasti itu mengandung cerita-cerita yang mirip dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi penemuan-penemuan itu memunculkan juga kisah-kisah dari negara-negara tetangga Israel, ya, kerajaan Sumeria, kerajaan Akadia, Babilonia, dan seterusnya. Tetapi ternyata mereka mempunyai kisah-kisah yang amat mirip dengan apa yang terdapat dengan Alkitab. Nah, di sini muncul reaksi yang lain juga, ya. Orang bisa mengatakan, wah, Alkitab kalau begitu tidak orisinal. Saya pikir sesuatu yang orisinal asli, tetapi ternyata hanya banyak kesejajarannya dengan teks-teks yang ada di luar juga. Jangan-jangan malah Alkitab niru. Alkitab justru meniru. Bagaimana ini? Padahal kita mencoba mengakui, menerima Alkitab itu sebagai firman Allah. Kenapa kok sekarang muncul teks-teks lain yang amat mirip? Seperti itu. Ini reaksi yang pertama, ya. Nah, dari reaksi seperti itu, orang lalu bisa sampai kepada refleksi berikutnya, ya. Kalau begitu, kalau demikian, rupanya kisah-kisah yang terdapat di dalam Alkitab tidak harus dipahami sebagai sebuah laporan sejarah. Sebagaimana juga kisah-kisah yang terungkap dalam tradisi-tradisi Timur Tengah kuno yang dulu itu yang ditemukan lewat prasasti-prasasti itu. Ya. Tapi kisah-kisah Alkitab tidak harus diterima sebagai sebuah laporan sejarah. Tetapi harus diterima misalkan sebagai narasi yang merupakan sebuah sarana, sebuah cara untuk menyampaikan suatu ide tertentu. Ya. Narasi atau cerita ini disampaikan untuk menyampaikan sebuah ide tertentu. Maka yang penting bukan apa yang terjadi dalam ceritanya, tetapi pesan apa yang sebetulnya mau disampaikan lewat cerita itu. Nah, ide apa? Kalau Alkitab itu berbentuk narasi dan mau menceritakan suatu ide. Ide apa yang kira-kira dimaksud? Nah, kalau kita membaca Dei Verbum artikel 2, kita bertemu di situ dengan sebuah pernyataan bahwa Allah itu mewahyukan diri di dalam sejarah. Allah mewahyukan diri dalam sejarah. Maka pertanyaannya adalah, melalui kisah-kisah tertentu, sebetulnya Allah macam apa yang sedang atau yang mau menyatakan dirinya? Misalkan sekarang ya, dalam kisah penciptaan, kitab Kejadian bab 1, ya, di mana diceritakan bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari, seperti itu. Nah, kalau ini dipandang sebagai sebuah narasi, tidak harus merupakan sebuah laporan sejarah, lalu Allah macam apa yang mau menyatakan diri lewat cerita kisah penciptaan itu? Nah, cara berpikirnya saya kira seperti itu. Ya. Lalu dengan demikian ada sebuah pergeseran dari pemaknaan literer ke pemaknaan yang figuratif. Dari harafiah menjadi yang lebih kiasan. Seperti itu. Ya. Ini saya kira poin pertama yang pada dasarnya adalah konflik seperti itu. Ya, antara bagaimana mendamaikan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dengan berbagai macam seginya, dengan data-data yang terdapat di dalam kitab suci. Ya, ini. Nah, kalau kita mendasari, membaca lebih lanjut, ya, Kejadian 1:11 itu sebetulnya sebuah blok cukup panjang yang mempunyai kisah-kisah yang amat kaya. Kita bisa mencatat di sini,
ada 2 kisah penciptaan, ya. Kita bisa bicara merenungkan tentang kedudukan manusia dalam 2 kisah penciptaan itu, ya. Kemudian kita bisa membaca juga kejatuhan manusia dan problematikanya yang ada di sana, ya. Kemudian bisa juga merenungkan soal lingkungan hidup, atau kita juga sejak kecil mungkin sudah mengenal apa yang disebut kisah Nuh, ada kisah Menara Babel, yang semuanya menarik untuk direnungkan, ya. Tentu saja sayangnya detail-detail yang ada tidak bisa saya tuliskan di sini. Tetapi ini mungkin menantikan kalian semua untuk mencoba menggali lebih lanjut dalam perkuliahan ini atau pada kesempatan lain, ya. Nah, silakan, kita tidak bisa menerangkan semuanya dengan detil-detil yang sama. Silakan mencari referensi di perpustakaan atau di internet, ya. Yang penting adalah bagaimana kalian bisa mengolah teks sendiri, bukan hanya mengulangi pendapat para ahli. Mengolah teks sendiri, ya. Ini yang sebetulnya menjadi tujuan perkuliahan kitab suci di Fakultas Teologi kita ini, ya. Nah, kemudian kita masuk pada kisah ganda. Apa yang dimaksud dengan kisah ganda? Ya, kita sebetulnya mengetahui bahwa, ambil langsung contoh, kisah penciptaan itu ada 2. Kejadian 1 dan 2. Merupakan 2 kisah penciptaan yang berbeda, tetapi ini menarik, ya. 2 kisah yang berbeda, silahkan dilihat di sini, ya. Nama-nama yang ilahi itu disebut seperti apa, ya. Gitu. Silahkan dicoba dilihat di sana. Kemudian urutan penciptaannya seperti apa saja yang diciptakan lebih dulu, menurut kisah yang satu bagaimana, menurut kisah yang lain bagaimana. Silakan juga merenungkan waktunya, ya. Kita tahu bahwa yang satu, kisah Kejadian pasal 1 itu, kisah penciptaan terlaksana dalam waktu 6 hari. Ya, hari ke-7 hari Sabat, ya. Tetapi bagaimana dengan kisah penciptaan yang lain? Apakah waktunya juga begitu atau sesuatu yang lain? Ya, poin lain yang bisa coba dilihat untuk dibandingkan bagaimana manusia digambarkan di dalam 2 kisah penciptaan itu. Ya, bagaimana di situ? Nah, kalau kita melihat membandingkan 2 kisah itu, kita akan bertemu dengan sebuah fakta bahwa di dalam beberapa poin ini, ya, nama yang ilahi, urutan, waktu, gambaran manusia, ternyata Kejadian 1 atau kisah penciptaan yang 1 dan yang 2 itu berbeda. Berbeda sama sekali. Dan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin pada halaman-halaman pertama Alkitab kita bertemu dengan 2 kisah penciptaan yang sama sekali berbeda. Mana yang benar? Nah, dari fakta seperti ini, orang sampai pada kesimpulan, kalau begitu, ya, rupa-rupanya kisah penciptaan 1 dan 2 ini berasal dari sumber yang berbeda. Ya, berasal dari sumber yang berbeda, atau dengan kata lain ditulis oleh orang yang berbeda-beda, ya. Karena kita menjadi aneh kalau ada satu orang menceritakan kisah penciptaan dengan begitu berlawanan, dengan begitu berbeda. Bagaimana mungkin? Ya, justru karena perbedaan ini orang lalu mengatakan bahwa ini tidak hanya 1, tetapi dari 2. Nah, secara umum kita sudah tahu bahwa yang namanya Pentateuch ini, atau 5 kitab Taurat Musa itu, sebetulnya disusun dari sumber-sumber. Kali lalu sudah kita katakan, ya, sumber-sumbernya adalah Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priester atau tradisi para imam. Ya, dari sumber-sumber itu kemudian digabungkan menjadi 1. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ada pola tertentu untuk menggabung-gabungkan seperti itu? Ya. Nah, ada 4 poin yang saya coba untuk sampaikan, bahwa sumber-sumber itu digabungkan satu sama lain, sumber yang berbeda-beda digabungkan,
dengan memperhatikan beberapa gaya atau model. Yang pertama adalah menggabungkan, ya, sebuah kisah digabungkan begitu saja, ya, di situ, ya, dengan tentu saja dengan motivasi yang setiap bagian itu pasti berbeda, ya. Yang kedua adalah memperluas kisah, ya. Yang ketiga adalah mengkombinasikan, dan yang keempat saya beri nama menyampaikan argumen. Nah, bagaimana ini mau dilaksanakan secara konkret? Apakah ada contoh-contoh? Silahkan melihat pada teks yang saya upload di LMS. Di sana saya berikan teks yang cukup panjang, ada contoh-contoh yang saya harap cukup jelas untuk melihat bagaimana sumber-sumber yang berbeda-beda itu kemudian digabungkan sehingga menemukan sebuah cerita. Apakah penggabungan itu begitu mulus sehingga tidak kelihatan ada bekasnya, atau justru berbekas? Nah, ini adalah pertanyaan lebih lanjut yang bisa kita lihat kalau kita membaca secara dengan teliti teks-teks seperti itu. Contohnya ada, saya persilahkan untuk melihat, ya. Nah, ini silahkan membaca teks untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam teks-teks kitab suci. Maksudnya apa? Ini sekarang yang kita masuk pada soal mengolah teks. Ini pengantar untuk tafsir, ya. Bagian ketiga adalah melihat tafsir. Sekarang beberapa catatan kalau orang mau membuat sebuah tafsir atas teks-teks Alkitabiah, ya. Baik, kita lihat bersama-sama. Nah, saya menyebutnya sebagai sebuah keutamaan yang penting. Keutamaan yang penting adalah apa? Membaca dengan super teliti. Baca dengan teliti. Yang kedua, sadar dan peka akan adanya tanda-tanda sastra yang terdapat di dalam teks ini. Kalau ada pengulangan, perhatikan pengulangan apa, ya. Nanti kita lihat contohnya beberapa. Kemudian ingat juga ada ini. Saya menyebutnya sebagai pasangan ide. Kalau ada masuk, ada keluar, ada datang, ada pergi, ada janji, ada pemenuhan, ada problem, ada solusi. Nah, coba kita lihat dalam sebuah narasi itu, ya. Kalau dikatakan pertama orang ini masuk, kita lihat di mana dia keluar. Nah, ini merupakan satu kesatuan teks, ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Ini saya kira bagi mereka yang mendapatkan mengingat kuliah metode tafsir Alkitab, saya kira bisa ingat kembali, ya. Nah, di dalam teks ini kita akan melihat tafsir kitab Kejadian pasal 1. Tetapi ini hanya salah satu contoh saja bagaimana kita menafsirkan teks. Hanya satu contoh saja. Ya. Ini bukan satu-satunya, karena kalian sendiri pun sebetulnya mampu atau diharapkan bisa secara aktif kreatif itu membuat tafsir teks. Maksudnya adalah itu sebetulnya. Ya. Nah, langkah konkretnya adalah bagaimana? Yang pertama selalu dikatakan adalah kita mesti menentukan pembatasan teks. Teks yang mau saya tafsirkan itu dari mana sampai mana selesainya. Ya, ini jelas sehingga kita tahu teks mana yang akan menjadi teks yang akan kita kerjakan. Kemudian langkah berikutnya adalah mencoba membuat struktur atau pembagian di dalam teks yang sudah ditentukan itu. Nah, dengan demikian kita bisa mengikuti secara lebih nyaman karena pembatasannya unit-unitnya itu pendek-pendek, ya, menjadi lebih nyaman untuk membaca dengan tenang dan mengikuti alur pembicaraan atau alur kisah yang ada. Ya, baik. Teks pertama yang mau kita lihat adalah tafsir kitab penciptaan. Jadi kita bisa melihat sebuah contoh. Sebuah contoh. Ya. Pembatasannya. Di mana kisah penciptaan 1 ini berhenti? Ya. Coba kita lihat 3 teks ini. Bab 1 ayat 1, bab 2 ayat 1, bab 2 ayat 4a. Dan kita mendapatkan data seperti ini. Pada bab 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan
langit dan bumi. Bab 2 ayat 1 dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan pada bab 2 ayat 4a, kita temukan teks yang kurang lebih mirip. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, kalau demikian, kira-kira teks ini mau dibangun, disusun seperti apa? Ya, kita bisa melihat seperti ini. Ya. Antara bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 1, ini kita bisa melihat di sini satu blok. Dibingkai dengan ini, langit dan bumi, sama ya. Di sini Allah menciptakan, di sini diselesaikan karya penciptaan itu. Ternyata masih ada satu lagi, bab 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, semacam kesimpulan. Dengan demikian, dari sini kita bisa melihat bahwa narasi yang pertama, teks pertama adalah dari bab 1, ayat 1 kitab Kejadian, sampai bab 2 ayat 4a. Mengapa 4a? Karena 4b mempunyai teks seperti ini. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Berbeda atau ini mulai lagi. Ya. Ini mulai cerita yang baru. Seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 1 itu selesai dengan bab 2 ayat 4a. Nah, lalu bagaimana itu mau disusun? Silahkan melihat saja ya teksnya ini. Kita susun berdasarkan hari seperti ini. Ya. Berdasarkan hari. Kemudian kita bisa bertanya, silahkan, bagaimana struktur masing-masing kisah? Bagaimana struktur masing-masing kisah itu? Ya. Lalu kita mempunyai gambaran seperti ini. Strukturnya itu apa? Adalah berfirman, pernyataan bahwa terjadilah demikian, ada penilaian bahwa ciptaan itu baik, kecuali mungkin pada hari kedua. Ya. 3, jadilah rumusan seperti ini, rumusan penutup, jadilah petang dan pagi hari kesekian. Ya. Ini adalah struktur dari masing-masing hari. Ya. Lalu kita lihat di sini sebagai pertanyaan, berapa hal yang diciptakan? Berapa hari? Mengapa dirumuskan begitu? Dan secara khusus, coba tolong buat struktur untuk hari ke-6 itu seperti apa? Ya, hari ke-6 itu seperti apa? Rumusannya ya, baik. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah kalau kita melihat susunan hari 6 ya, tapi melihat juga apa-apa yang diciptakan di sini. Ya. Pada hari ke-7 ada sabat atau istirahat. Ya. Ini adalah gambaran bumi menurut kosmologi Ibrani ya. Ini adalah lihat di sini bumi, kemudian ada laut, di sini ada dunia orang mati atau Seoul ya. Di sini adalah apa yang disebut dengan cakrawala. Di sini ada bulan, ada matahari, ada bintang, dan ada tingkap-tingkap yang terbuka di sini ini. Ya, tingkap-tingkap terbuka di mana kemudian nanti air akan bisa turun lewat tingkap-tingkap yang terbuka seperti itu. Ya, oke, baik. Kita tidak akan pernah bisa membaca seluruhnya, ya, tidak mau saya, silahkan saja. Ya. Yang menarik selalu muncul adalah pada hari ke-6 ketika ada penciptaan manusia, itu dikatakan, marilah kita. Allah bersabda, marilah kita. Nah, kenapa kita dipakai di situ? Ya. Ini adalah kemungkinannya, saya tidak akan menerangkan, baca saja di sana, ya. Tetapi saya hanya mau menunjukkan bagaimana kita mencoba di antara pembacaan narasi kisah penciptaan, kita berhenti sedikit sebentar untuk mencoba mendalami apa arti kata kita. Mengapa Allah mengatakan, marilah kita. Padahal kita tahu kita itu adalah kata ganti orang pertama jamak. Apakah ini mau menunjuk ke Tritunggal atau mau menunjuk apa atau bagaimana kita perlu memahaminya? Ya, saya memberikan contoh, silahkan dilihat di sana juga ya. Nah, kemudian ada hal yang lain. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, ya, keserupaan, citra Allah. Apa yang dimaksud? Ya,
Ada beberapa kemungkinan, ya, saya tulis di sini. Ada beberapa kemungkinan bagaimana keserupaan atau citra Allah dalam kitab Kejarian ini ditafsirkan oleh Sirah 17 ayat 3 sampai 4. Bagaimana ditafsirkan oleh kebijaksanaan bab 2 ayat 23. Dan bagaimana ditafsirkan oleh Mazmur 8. Apa artinya keserupaan itu? Apa artinya citra Allah itu? Nah, ini cara kerja, ya. Ada sebuah narasi panjang, coba kita lihat tadi, tetapi kemudian di antara itu ada hal-hal yang perlu kita lihat, ya. Misalkan itu tadi kata kita, kata keserupaan, kemudian kita bisa lihat juga penerang yang besar, penerang yang kecil. Kenapa tidak disebut saja bulan atau matahari? Kok kenapa harus menggunakan istilah seperti itu, ya? Nah, ini bisa didalami dengan menggunakan berbagai macam sarana-sarana yang tersedia di antara kita. Ya, oke. Kita tidak terlalu lama di sini karena sekali lagi saya hanya menunjukkan poin-poinnya saja. Secara detail kalian bisa membaca di dalam catatan saya. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kisah mengenai Firdaus yang hilang. Mulai dari 24b sampai dengan bab 3 ayat 24. Pertama, ini kesatuannya sudah ditentukan. Lalu bagaimana kita mau membagi teks itu? Ya. Apakah perikop ini bisa dibaca sebagai satu kesatuan? Kok bab 2, kok langsung bab 3? Ya. Coba kita lihat. Nah, ini silahkan ada melihatnya, ya, mengikuti petunjuk yang di sini. Melihat petunjuk yang di sini dan mencoba menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya tulis untuk mencoba mendekati teks sendiri, ya. Lalu ini pertanyaannya, ya. Lalu ini ini saya susun saja, isinya adalah seperti ini. Bagaimana kisah disusun? Apa kriterianya seperti ini, ya. Nampaknya kisah ini menggambarkan sebuah proses pengadilan. Ya, ada prolog, kemudian ada pelanggaran kemudian diselidiki, kemudian ada hukuman. Kemudian di sini ada prolog, kemudian di bawah ada epilog. Nah, ini adalah salah satu cara membaca. Sekali lagi bukan satu-satunya. Ini adalah salah satu cara membaca. Ya. Diharapkan kalian sendiri mampu untuk membuat sebuah tafsir yang lebih kreatif, lebih menarik, lebih up to date, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tujuan untuk mengikuti perkuliahan kita di FTW. Ya. Kita tidak akan terlalu banyak masuk ke sana, ya. Saya kira silahkan ini beberapa tayangan ini dibaca saja untuk nanti sambil dilengkapi dengan LMS dengan teks tadi itu, ya. Baik. Ini detail-detailnya coba saya berikan. Pelanggaran, ya, kemudian ada penyelidikan, kemudian ada hukuman. Silahkan detail-detailnya dibaca sendiri. Kemudian secara khusus kita menyinggung soal Kejadian bab 3 ayat 15. Yaitu teks yang berbunyi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah kata-kata Tuhan kepada ular. Dan jangan lupa kita mempunyai gambaran seperti ini, ya. Ini kita pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan keturunannya, dengan beberapa macam-macam catatan-catatan yang mudah-mudahan bisa menjadikan keterangan. Ya, kalau nanti kurang jelas, tentu saja ada kesempatan untuk melihat dan bertanya. Nah, gitu. Nah, nomor 4 adalah kitab Kejadian dan ekologi. Kita mau bertitik tolak dari sebuah artikel yang sudah saya berikan juga, yang ditulis oleh orang yang namanya Lynn White. Ini menuduh praktis, ya, menuduh bahwa kerusakan lingkungan hidup itu disebabkan oleh tradisi Yudeo-Kristiani
yang mempunyai kisah penciptaan yang sangat antroposentris. Manusia yang menjadi pusatnya. Ya. Nah, ini nanti kita akan membahas secara lebih khusus ya, karena Lynn White ini menjadi salah satu bagian dari atau salah satu tema yang harus kalian dalami dan menjadi bagian dari menjadi pokok untuk tugas, salah satu tugas yang untuk menjadi komponen nilai. Ya. Silahkan dibaca beberapa hal ini ya. Poin-poinnya saya tidak akan menjelaskan secara sekali lagi tidak akan menjelaskan secara detail. Silahkan dilihat kembali saja. Ya. By destroying pagan animism, Christianity made it possible to exploit nature in a mood of indifference to the feelings of natural objects. Ini kata-kata dari Lynn White ya. Dengan menghancurkan animisme pagan, kekristenan itu membuka kemungkinan untuk mengolah alam semesta. Ya, maksudnya adalah dulu ketika orang masih berpaham animisme, animisme artinya apa? Bahwa Allah itu atau benda-benda tertentu mempunyai jiwa seperti itu, ya orang tidak berani untuk memotong pohon, untuk memindah batu karena dianggap di situ ada. Tetapi ketika tradisi Yudeo-Kristiani, kitab Kejarian mengatakan hanya ada satu Allah pencipta, yang lain adalah ciptaan, maka pohon itu tidak ada dewanya, tidak ada nyawanya, itu ciptaan, potong boleh. Batu itu bukan disembah karena ada dewa-dewa yang tinggal di sana, itu tidak ada apa-apa. Itu hanya ciptaan, maka dipecah-pecah juga memungkinkan. Ya. Nah, eksploitasi alam ini di satu pihak menghasilkan juga ilmu pengetahuan, tetapi di lain pihak membawa sebuah bencana. Ya, nah ini Lynn White mencoba memberikan komentarnya. Silahkan teksnya dibaca secara lebih teliti dan kita bisa diskusikan pada kesempatan yang mendatang. Tetapi sekaligus juga seperti tadi saya katakan, teks Lynn White itu akan menjadi salah satu bahan untuk menggarap tugas diberikan. Ya. Nah, saya kira ini yang bisa saya katakan ya. Saya tidak akan panjang lebar lagi. Itu yang bisa saya katakan untuk kesempatan bantuan tayangan ini. Semoga membantu untuk membaca teks yang sudah saya sediakan untuk saudara-saudara itu. Ya. Baik, banyak terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bantuan saya ini bisa membantu saudara-saudara. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.